Selamat malam pendengar Lancar Jaya Radio. Akhirnya kita bertemu lagi di udara nih bersama saya Aci Sari dalam program kita Jalan Tengah. Malam ini edisi khusus ya, selain edisi ke-13 ya. Ini 13 nih angka-angka yang agak-agak serem ya kalau zaman dulu. Oke. Nah, malam ini kita akan membahas topik lagi yang baru yang mudah-mudahan bermanfaat dan menarik untuk kita simak. Sudah hadir di studio Lancar Jaya Radio. Ini seorang, bisa dibilang apa nih ya? Seorang aktivis? Enggak juga sih. Enggak juga. Aktivis tuh kesannya yang turun-turun di jalan Ya, itu enggak sih? ya aktivis ya karena aktif aja teh. Oh iya, aktivis itu karena aktif. Iya. Mari kita sambut ya Bapak Lutfi. Oh, bukan Bapak nih kayaknya. Mas boleh, Oh Abang iya, boleh. asli dari mana nih? Asli dari lahir sini, kalau orang tua di Jogja. Oh, kayaknya banyak temennya yang dari Jogja, Solo ya. Ya, Oke, berarti bisa panggil Mas Lutfi. bisa Nama teh. lengkap Mas Lutfi Faturoji. Sifat Rozi. Oke, ini tinggalnya di mana nih sekarang, Mas? Kalau domisili sekarang di Villa Pertiwi teh. Iya. Saya tinggal di Villa Pertiwi di RW 16, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Oke, kota Kota Depok. Kota Depok nih moto Provinsi kota. Jawa Barat. Saya lagi mikir-mikir nih, motonya Kota Depok apa ya? Depok, kalau pemerintahan Kota Depok yang sekarang motonya itu Depok Maju. Oh, Depok Maju. Iya, Depok Maju. Kita mengikuti pemerintahan Kota Depok yang dipimpin oleh Bapak Haji Supian Suri. Oke, simple banget tapi kayak ada visi besarnya ya. Iya. Mudah-mudahan lebih maju semuanya ya. Amin. Kira-kira rukonya tambah maju nggak tuh? Jalan-jalan besar. Tapi kayaknya jalanan di Kota Depok di Margonda tuh udah lumayan luas ya. Ya, udah Jadi rapi pada juga mundur teh. semua kelihatannya malah. Iya, karena trotoarnya diperlebar juga untuk pejalan kaki kita biar lebih nyaman. Wah, nih ngomong-ngomongin tadi udah nyebut-nyebut nama Bapak Wali Kota, terus kayaknya paham bener nih moto Kota Depok. Latar belakangnya apa nih, Mas Lutfi? Latar belakang saya aktif di organisasi Karang Taruna. Wah, Nah, saya sekarang di Karang Taruna Kecamatan Cilodong. Terus kemarin baru masuk di struktur pengurus Karang Taruna tingkat Kota Depok. wow, udah naik ke tingkat kota. Iya, betul Wah, teh. oke. Kalau tingkat kecamatan sendiri itu berapa orang tuh? Kalau di kecamatan lumayan banyak, 30-an teh. 30. Nah, Oke. kalau di tingkat Kota Depok itu lebih banyak lagi karena di Kota Depok ini kan ada 11 kecamatan, terus juga ada 63 kelurahan. Nah, pengurus di Karang Taruna tingkat Kota Depok yang sekarang itu berjumlah 99 sama Wow. dengan Asmaul Husna. Oh, kok bisa sama ya? Nggak tahu secara kebetulan aja. Kebetulan ya, mudah-mudahan tuh nama-nama baik semua tuh ya. Amin. Semuanya masing-masing punya niat yang baik ya. Amin. Kalau tingkat kelurahan itu berapa orang biasanya? Tingkat kelurahan kalau ya, karena kebetulan nih teh, kebetulan di Kelurahan Sukamaju ini SK kepengurusan yang sebelumnya itu di 2020-2025 sudah berakhir di 28 Agustus. Oh, oke. Nah, jadi sekarang lagi ada kekosongan, tapi alhamdulillahnya sudah dibentuk panitia SCOC. Panitia SCOC itu tugasnya untuk menyelenggarakan musyawarah Karang Taruna atau biasa teman-teman Karang Taruna singkat MWKT. Oh, Gitu, itu teh. panitia untuk mengadakan pemilihan Iya, lagi nih. betul. Pemilihannya seperti kita pilih wakil rakyat, one man one vote. Satu. Oke. Nah, di musyawarah Karang Taruna ini kalau tingkat kelurahan itu namanya MWKT teh. Kalau di tingkat atasnya lagi itu namanya TKKT, Temu Karya Karang Taruna. Ya sebenarnya cuma beda singkatan dan kepanjangan aja ya teh. Cuma pada intinya acaranya itu sama. Oke. Nah, pemilihannya itu dari peserta
sidangnya itu dari kalau di kelurahan dari unit-unit RW. Nah, kalau tingkat di atasnya kecamatan berarti dari dari Karang Taruna di kelurahan. Kalau di kota berarti di Karang Taruna di kecamatan. Sampai dengan nasional. Jadi setiap kalau untuk pemilihan tingkat kelurahan, setiap RW atau setiap unit mengirimkan perwakilannya. Iya, betul. Nah, pihak-pihak lain nih, misalnya kayak RT, RW, atau mungkin pejabat-pejabat di kelurahan, apakah mereka bisa ikut nimbrung atau? Nah, kalau untuk pejabat di tingkat RW, RT atau kelurahan, itu hanya sebatas tamu undangan. Selebihnya yang jadi peserta sidang itu ya Karang Taruna itu sendiri. Jadi mereka hanya tamu undangan memantau saja ya, gitu. Kalau di tingkat kelurahan berarti Pak Lurah hanya ngebuka aja. Setelah itu ditinggal ya, selanjutnya ya itu udah jadi untuk peserta sidang untuk Karang Taruna itu sendiri. Berarti ini ada masa-masa penyampaian visi misi seperti itu ya? Oh iya, nantinya kan setahu saya karena saya juga bagian dari SCOC ini, kita di SCOC sudah menentukan itu tanggal MWKT kita insya Allah di tanggal 5 Oktober. Di 5 Oktober ini. Kenapa kita kejar di 5 Oktober ini Teh? Karena kita juga nggak mau terlalu lama adanya kekosongan pengurusan setelah berakhirnya masa periode yang sebelumnya. Karena peran Karang Taruna ini balik lagi nggak kelihatan kerjanya, tapi kelihatan. Gimana ya cara menjabarkannya? Pokoknya bisa dibilang penting lah. Penting ya. Penting karena Karang Taruna itu sendiri kan sekarang ini punya payung hukum baru Teh. Payung hukum baru, aturan dari Permensos yang baru. Tapi aturan dari Permensos yang baru ini tidak merubah sepenuhnya Permensos yang sebelumnya. Permensos yang sebelumnya itu nomor 25 tahun 2019. Nah, kalau Permensos yang baru ini nomor 9 tahun 2025. Nah, Permensos yang 2019 itu dan Permensos 2025 ini penyempurnaan dari Permensos yang 2019 saja Teh. Nah, kalau kita ngelihat dari Karang Taruna itu apa ya? Ada di Permensos nomor 9 tahun 2025 itu Teh. Nah, di situ disebutkan Karang Taruna adalah wadah bagi sumber daya manusia dari kelompok generasi muda yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sosial Teh. Begitu. Nah, ini kan ada perubahan-perubahan ya, Permensosnya ya, dari yang dulu sampai sekarang. Ini membuat posisi atau kedudukan Karang Taruna di pemerintahan atau di masyarakat itu semakin kuat atau bagaimana perubahannya? Ya sebenarnya Permensos nomor 9 tahun 2025 ini belum disosialisasikan dari Karang Taruna dari tingkatan atas ya Teh. Ya, nasional ya. Kan kita berjenjang ya Teh dari nasional ke provinsi, ke Depok, ke Depok maksudnya ke Kota Depok, ke kecamatan, ke kelurahan. Nah, kita belum dapat itu, tapi untuk teksnya atau undang-undangnya, Permensosnya gitu kita sudah dapat salinan PDF-nya. Nah, salinan PDF-nya itu kalau saya baca dan saya pahami sedikit itu sekarang itu lebih rinci dan detail. Kayak kalau mau jadi atau kalau mau mencalonkan ketua Karang Taruna Nasional itu ada batas minimum umurnya. Nah, sampai ke jenjang kalau di situ diatur sampai tingkat kecamatan. Dari nasional kalau saya tidak salah itu paling rendah 30.
Nah, turun ke bawah, turun 5 tahun gitu teh. Oke. Nih sebenarnya kan kalau kita nih sobat sharing yang berada di seluruh Nusantara nih ya, di mana-mana, mendengar kata Karang Taruna kan udah nggak aneh lagi ya. Ini orang tua kita juga mungkin dari dulu sudah tahu ya Karang Taruna. Nah, sobat sharing, saya ingin share sedikit nih sejarah terbentuknya Karang Taruna. Mungkin kalau Mas Lutfi udah tahu nih. Saya sharing aja. Karang Taruna ini pertama kali diinisiasi oleh Gubernur Jakarta pada saat itu, yaitu Bapak Ali Sadikin, ya kan? Pada tanggal 26 September tahun 1960. Jadi itu awalnya mungkin sebuah eksperimen project ya antara masyarakat Kampung Melayu Jakarta Kampung Melayu itu Jakarta Timur ya. Nah, oke. Kemudian bekerja sama dengan Yayasan Perawatan Anak Yatim dan juga pada saat itu masih disebut Departemen Sosial. Jadi kalau lihat cikal bakalnya memang Karang Taruna itu dibentuk untuk menangani masalah-masalah sosial. Tapi kalau sekarang ini apa hanya masih sosial aja atau udah meluas ke mungkin ke kesehatan, pendidikan atau gimana nih? Realitanya yang sekarang nih. Ya, oke. Nah, jadi kita lihat di Permensos tadi itu penjabaran dari Karang Taruna atau deskripsi dari Karang Taruna. Tapi kalau untuk tugas fungsi dan lain-lain itu juga diatur di sana. Ada di struktur Karang Taruna itu ada macam-macam bidangnya teh. Ada bidang namanya sosial dan budaya, olahraga, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan masih ada lagi lainnya. Nah, kalau saya kemarin itu ada di Kelurahan Karang Taruna Kelurahan itu di periode 2020 sampai dengan 2025. Nah, fokus saya dari periode yang sebelumnya itu saya lebih concern ke ekonominya. Ekonominya dari segi UMKM. Nah, kebetulan juga saya pelaku usaha. Saya punya usaha tapi saya punya usahanya di Kabupaten Bogor. Di Parung. Saya punya usaha makanan tradisional. Makanan tradisional karena tradisional apa nih, Sunda nih berarti atau Jogja karena kan kebetulan di impor apa? Diproduksinya di Bogor sini. Ya, kita adopsi lah. Kita adopsi karena kebetulan mama dan pokoknya orang tua saya dari Jogja. Nah, mama saya jadinya yang bikin resepnya. Nah, mama saya itu join sama teman saya. Dia orang Jakarta kalau dia. Nah, kalau untuk di Karang Taruna sendiri, sekarang saya lagi bergerak jadi pendamping sertifikasi halal teh. Nah, kita bisa membantu masyarakat untuk pembuatan legalitas dasar. Jadi legalitas dasar bagaimana masyarakat kalau mau berwirausaha, membuat produk-produk baru. Nah, itu bisa kita bantu dari legalitas dasarnya. Contohnya nomor induk berusaha atau NIB. Selanjutnya sertifikasi halal itu. Nah, ini sesuatu yang masyarakat luas nih sepertinya tidak tahu ya. Karena kan kalau dengar kata Karang Taruna ya, zaman saya SMA ya tahun 90-an. Udah lama. Itu kan ingetnya Karang Taruna itu apa sih, organisasi yang ngatur acara 17-an. Lomba 17-an itu siapa? Karang Taruna. Terus kalau pemuda misalnya kumpul-kumpul mau bikin kegiatan, Karang Taruna. Tapi kalau kita lihat sekarang sepertinya Karang Taruna ini seperti organisasi yang menjembatani
program-program dari kementerian ya, terutama Kementerian Sosial ya. Kemudian mengimplementasikannya di masyarakat. Iya, betul gitu. Teh. Wah, ini berarti sumber daya manusianya harus ini juga dong ya. Iya. Harus paham juga nih. Iya. Gimana itu? Nah, gini ceritanya Teh. tuh? Jadi di Karang Taruna Kelurahan Sukamaju khususnya itu kebetulan saya dikasih amanah kemarin sama ketua periode 2020-2025 itu di sekretaris 2 Teh. Nah, kalau untuk bidang namanya kesehatan, pendidikan, sosial itu ada yang ngurusin sendiri Teh. Maksudnya teman di Karang Taruna juga, cuma itu di wakil ketua 1 namanya Bang Ari. Nah, Bang Ari ini di kelurahan jadi SLRT juga. Oh iya. Nah itu makanya kenapa Karang Taruna nggak kelihatan, tapi kan itu padahal Bang Ari anggota Karang Taruna. Oke. Nah itu Bang Ari itu mengurusi masalah bantuan sosial, masalah kesehatan khususnya di KIS, terus masalah pendidikan, ada PIP, ada KIP gitu Teh. Jadi sebenarnya Karang Taruna ini seperti rumah ya, rumah yang besar. Betul. Yang anggotanya, pengurusnya kan memang dari masyarakat langsung ya. Gitu. Cuma nih kalau kita bicara sekarang, anak muda sekarang nih ya, kalau mereka misalnya masih sekolah, kalau ngomongin organisasi mereka aktifnya di OSIS nih di sekolah, itu pun kalau tertarik. Kalau enggak ya paling cuma ekskul apalah yang mereka suka ya kan. Nah, tapi yang terlibat di Karang Taruna ini kan masih mungkin sedikit ya. Betul. Sedikit. Apa Karang Taruna itu gimana kiat Karang Taruna supaya menarik Gen Z ini nih, anak-anak muda ini yang mereka mungkin setelah sekolah pulang langsung ngerem aja tuh di kamar, nggak kemana-mana. Akhirnya kurang mengetahui masalah yang ada di masyarakat, kurang bergaul di lingkungan, akhirnya nggak peduli sama lingkungannya. Oke. Apa ada ini yang sudah ada gerakan-gerakan seperti itu sebelumnya? Oke, jadi gini Teh, Karang Taruna ini kan berjenjang ya dari nasional sampai dengan kelurahan. Kalau di RT dan RW itu kita biasa menyebutnya unit. Unit, ya. Unit ya. Unit. Nah, bagaimana kita di kelurahan untuk mencari anggota untuk pengurus Karang Taruna itu kita ngelihat dari unit-unit RW, ngelihat dari unit-unit RT. Nah, kan kita biasa Karang Taruna kalau di unit itu biasa timbulnya atau biasa adanya kelihatannya itu di acara 17-an Teh. Oke. Nah, di momen itu juga kita selalu roadshow, kita selalu keliling. Kita ya nggak sekedar hanya menonton kegiatannya mereka, kita juga bersilaturahmi, kita juga mengajak mereka memperkenalkan program-program kita, menawarkan program-program kita. Bagaimanapun Karang Taruna ini kan organisasi plat merah yang mau tidak mau harus mendukung program pemerintah. Nah, dari peningkatan SDM ini di Karang Taruna juga ada Teh. Itu kita bekerja sama dengan kemarin itu Dinas Tenaga Kerja. Oke. Dinas Tenaga Kerja. Nah, kalau untuk di Kelurahan Sukamaju ini kita kemarin sudah bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk menyalurkan teman-teman kita yang di Karang Taruna yang punya potensi. Makanya langkah awal dasar sebelum kita membuat program yaitu mengumpulkan database anggota Karang Taruna. Jadi si A, si B, si C ini kita sudah punya database-nya, kita sudah punya tahu
potensi anggota kita ini ada di mana aja. Jadi nantinya kalau ada program dari pemerintah itu langsung kita bisa salurkan. Iya. Nah, kebetulan kemarin di pelatihan di Dinas Tenaga Kerja itu ada pelatihan banyak, ada namanya pelatihan untuk menjadi tukang cukur rambut. Oke. Terus juga usaha perbengkelan, terus juga salon kecantikan, terus juga jadi pesertanya servis ini AC, bisa servis handphone. Oke. Jadi pesertanya itu dari anggota Karang Taruna. Iya, betul Teh. Nah, tapi kan kita nggak mau asal udah kalian semua ikut pelatihan servis AC. Kita kan nggak mau begitu Teh. Iya. Kita harus sesuai dengan minat dan bakatnya. Iya, minat dan bakatnya. Oke. Mereka dari hasil database itu yang kita pakai gitu iya. Teh. Ini kan juga ngomongin cara menarik anak muda. Mungkin kalau ini saya lihat ya, mungkin di Karang Taruna itu mungkin banyak yang laki-laki ya. Iya, betul. Laki-laki. Ini saya concern juga apakah berapa banyak jumlah anggota Karang Taruna yang perempuan? Nah, itu salah satu tantangan kita juga di Karang Taruna, karena Karang Taruna ini bukan hanya milik laki-laki. Iya. Karang Taruna ini milik generasi anak muda. Nah, di Karang Taruna Kelurahan Sukamaju ini untuk perempuannya itu tidak lebih dari 30% Teh. Oh, tidak lebih. Kurang, iya berarti kurang dari 30%. Betul. Oke. Nah, itu yang jadi tantangan kita ke depannya ya gimana, makanya nanti ini calon ketua selanjutnya bisa nggak menyelesaikan tantangan itu. Iya. Begitu Teh. Mungkin ini karena saya pernah jadi gadis remaja ya. Sedikit sharing aja. Kalau menurut saya anak zaman dulu sama sekarang tuh kalau perempuannya sama aja ya. Mungkin pergaulannya yang beda. Cuma maksudnya di umur-umur fase belasan tahun, 20-an itu kan kalau perempuan itu masih ada rasa malu atau apa ya. Jadi kalau menurut saya sih mungkin memang selain didorong harus ditarik ya kan, ditarik. Jadi sosialisasinya kemudian mungkin harus dipertimbangkan yang lebih, kalaupun ada kegiatan itu harus dipertimbangkan yang friendly lah, timing waktunya. Misalnya kan nggak mungkin ya kalau misalnya rapatnya sampai jam 11 malam. Jadi hal-hal seperti itu kali ya yang mungkin itu sih, tapi sedikit ya. Tapi mungkin orang tua ada concern, ada kekhawatiran di situ. Anak perempuan juga mungkin kalau belum akrab kurang nyaman. Tapi kalau emang namanya Karang Taruna kan di lingkungan sendiri sebenarnya ya. Jadi mungkin ini masalah sosialisasi lagi kali ya. Iya, mungkin. Iya, balik lagi itu Teh, bagaimana kita juga bisa merangkul unit-unit RT RW itu, misalkan kita mau minta rekomendasi atau rekomendasi untuk di pengurusan selanjutnya di masing-masing RW, kita minta setiap RW perwakilan perempuannya 1 atau laki-lakinya nanti laki-laki 2, perempuannya 1. Nah, itu nantinya kan kalau sudah begitu keterwakilan 30% perempuan itu bisa terpenuhi Teh. Iya. Harapan saya sih ke depannya begitu. Ya, mungkin ini masalah belum saling mengenal aja kali ya. Jadi memang mungkin perlu wadah atau kegiatan, event yang bisa saling memperkenalkan diri, mendekatkan supaya ternyata yang perempuan banyak ya. Nah, kalau dia ikut, mungkin dia mau ikut. Biasanya anak sekarang kan begitu ya, sibuk di luar, nyampe rumah ya udah. Nyaman di zona rumahnya masing-masing tuh, di kamar masing-masing, nggak kemana-mana. Oke. Ngomongin Karang Taruna ini kan penting banget ya. Tadi kan seperti banyak pelatihan-pelatihan seperti itu. Sebenarnya
kalau event-event atau kegiatan-kegiatan dari kementerian itu kan banyak. Banyak teh. Ini apa ada sosialisasi yang bersifat di media sosial agar lebih warganya tahu? Mungkin kalau sekarang kan pasti setiap RT ada grupnya. Iya. Nah, apa sudah ada sosialisasi misalnya grup Karang Tarunanya, warganya tahu? Ini mungkin nggak semua tahu ya tentang seperti itu. Oke, jadi gini teh, di pengurusan sebelumnya itu kita sudah melakukan roadshow atau keliling ke 30 RW. Ke 30 RW untuk mencari anggota Karang Taruna unit ini yang punya potensi. Nah, kita mendatangi ketua RW, kita menanyakan apakah di RW sini sudah ada unit Karang Tarunanya atau belum. Kalau belum, ayo PRW kita bangun sama-sama, kita bentuk sama-sama, nanti kita bikinkan SK-nya. Nah, yang penting dari PRW untuk ada niatan untuk mengumpulkan anak muda di wilayah tersebut. Itu udah kita tempuh. Nah, untuk masalah media sosial emang di 2020 sampai dengan 2025 pengurusan kemarin itu kita kurang teh untuk di sosial medianya. Ya ada satu dan lain hal, makanya harapan saya juga ke depannya terkait perkembangan zaman, harapan saya juga kita ke depannya lebih melek untuk teknologi. Nah, kayak podcast ini bisa dikembangkan nanti teh untuk Karang Taruna, gimana caranya jadi tempat sosialisasi kita, tempat sosialisasi program-program yang ada di Karang Taruna agar pesan-pesannya lebih sampai. Iya, kalau ngomongin organisasi kan butuh ada support finansial nih. Sebenarnya secara peraturan apakah ada dana-dana khusus yang dialirkan dari Kementerian Sosial atau dari kelurahan? Alokasi khusus untuk Karang Taruna gimana nih? Mungkin salah satu faktornya dari situ tuh sehingga terhambat ya perkembangannya dan sosialisasinya. Oke. Kalau udah ngomongin anggaran, saya menarik napas yang panjang juga ya. Iya. Oke, kalau untuk Karang Taruna ini kita sifatnya ada salah satunya mandiri juga teh. Ada salah satunya mandiri, cuma yang namanya kita organisasi plat merah, kita anaknya pemerintah, ya tetap balik lagi kita mengadu lah ke bapak kita, ke pemerintah itu sendiri ya. Kemarin sih di 2023 alhamdulillah teh itu kita mendapatkan hibah dari pemerintah Kota Depok senilai 50 juta per kelurahan. Oh, oke. Nah, per kelurahan, nah itu dipakai untuk menunjang kegiatan-kegiatan kita. Nah, untuk melengkapi sekretariatan kita, untuk membuat program-program seperti pelatihan-pelatihan itu yang sebelumnya kita hanya kerjasama, ini kita bisa melaksanakan sendiri. Oh iya. Kita yang membuat kegiatannya sendiri untuk anggota-anggota di unit RW, pesertanya. Nah, kalau untuk yang lain-lainnya seperti nantinya teh di 2026 itu di Kota Depok itu ada namanya dana RW. Oh iya. Nah, mungkin ini khusus program Kota Depok atau khusus program Kota Depok yang sudah dijanjikan Bapak Wali Kota. Janji manis Pak Wali Kota ya. Janji manis Pak Wali Kota, alhamdulillah manis udah diketok. Mudah-mudahan diketok
sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi rancangan itu sudah direncanakan di masing-masing RW. Oke. Nah, per RW itu 300 juta. Nah, di dalamnya itu ada menu pilihan. Oh. Menu pilihan itu ada sebenarnya ada menu Ini wajib. seperti paket ayam. Ada menu pilihan. Boleh. Ada menu wajib, ada menu pilihan. Oke. Kalau menu wajib udah pasti mau nggak mau harus diambil dong, Teh. Iya, Nah, wajib. kalau menu pilihan bisa diambil, bisa tidak. Nah, entar dulu kita ngomongin yang wajib. Tuh apa tuh menunya? Yang wajib itu kalau tidak salah, kalau salah tolong dikoreksi itu. Iya. Nah, kita bikin episode berikutnya untuk mengkoreksi. Oke. Itu saya kurang tahu nama kegiatannya, tapi semacam wisata religi gitu. Itu menu wajibnya sama untuk posyandu. Oh ya. Untuk posyandu juga. Selain itu saya sedikit lupa. Nah, kalau untuk yang menu pilihan ini, di situ ada anggaran untuk kepemudaan, Teh. Oh, oke. Nah, nominalnya itu 10 juta di tiap-tiap RW. Nah, balik lagi gimana di teman-teman di unit RW ini bisa nggak mengkomunikasikan itu ke jajaran pengurus RW itu. Oke. Nah, ini berarti yang 10 juta ini ya dialokasikan untuk unit Karang Tarunanya dong, Karang Taruna unit RW tersebut ya? Iya, betul, Teh. Tapi balik lagi ya, karena ini menu pilihan bisa diambil, bisa tidak, tergantung keurgensiannya di wilayah tersebut juga. Nah, balik lagi yang namanya Karang Taruna unit RW ya mau nggak mau harus fatsun lah ibaratnya ke pengurus RW. Nah, gimana caranya mengkomunikasikan agar 10 juta untuk pemuda itu direalisasikan. 10 juta dari 300 juta. Wow, sebenarnya kecil ya. Iya. Jauh sekali. Sebenarnya kecil, tapi ya lebih baik, Teh, daripada nggak ada sama sekali. Alhamdulillah. Ada ya sedikit ya. Ada sedikit perhatian dari Bapak Wali Kota kita. Iya. Tinggal gimana teman-teman di RW ini bisa menangkap kesempatan itu. Sebenarnya kalau Karang Taruna itu kantornya ada di kelurahan, ya kan? Kan Bu, kalau listrik berarti udah nggak ada biaya. Kopi, teh bisa minta Pak Lurah. Bisa. Atau Bu Lurah ya. Bisa, bisa, Teh. Iya. Kertas mesin printer atau apa itu udah bisa memakai fasilitas di kelurahan. Nah, itu kalau untuk kebetulan yang di tahun 2023 kemarin kan kita habis dapat hibah itu, Teh. Nah, itu kita pakai untuk inventaris sekretariatan kita. Oke. Nah, itu ada ada proyektor, ada printer, dan ada laptop. Tapi itu tidak sama kertas dan tintanya. Oke. Ya, kalau itu ya balik lagi karena tadi ada Karang Taruna ini sifatnya ada mandiri juga ya. Nah, balik lagi gimana caranya kita. Tapi ada nggak sih dana dari kelurahan gitu yang memang benar-benar secara ini bukan karena simpati atau empatinya Pak atau Bu Lurah ya, maksudnya memang ada yang dianggarkan khusus untuk diberikan sebagian kecil untuk Karang Taruna. Secara peraturannya adakah? Ya, yang saya rasakan dari 2020 sampai 2025 ini di pengurusan Karang Taruna kelurahan belum ada, Teh. Jadi tidak ada tuh Tidak ada. dana yang alokasinya. Oh, nih buat Karang Taruna. Tidak ada. Tidak ada. Dan dana hibah itu pun itu berapa puluh tahun sekali gitu ya? Itu kayaknya baru satu-satunya. Satu-satunya. Karena concern Pak Wali Kota kita yang baru itu. Yang kalau 2023 itu masih. Oh, masih yang lama. Masih yang lama.
Nah, mudah-mudahan nanti di tahun ini atau di tahun depan itu bisa ada lagi dari Pak Wali Kota, Pak Ya, Supian Suri itu. iya. Sebenarnya sih yang ini kan ibaratnya Karang Taruna kan organisasi ya seperti rumah tangga juga. Ya kalau ketika operasionalnya kurang ya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Dari sudut pandang itu aja saya memikirkan bagaimana mau bergerak ini ya kan anggotanya atau pengurusnya. Tapi mudah-mudahan bila memang dana RW itu terrealisasi, kemudian sumber daya RW per unitnya ada, itu mungkin bisa lebih ini ya maksimal ya. Ya, kita harapkan juga begitu Teh. Apa namanya? Kalau di Karang Taruna Kelurahan Sukamaju ini Teh, kita sekretariatannya tidak nyatu sama kelurahan. Kita sudah dikasih tempat yang Di pojok. dikasih tempat misal dari kelurahan ada di apa namanya Jembatan 2 itu di RW 14 itu ya menurut saya tempatnya nyaman lah. Iya, Karena strategis ya. strategis juga karena kita itu hanya untuk Karang Taruna. Iya. Jadi kita nggak nyampur dengan yang lain. Jadi kita bisa mengekspresikan apa yang mau kita kerjakan. Tapi berjarak dengan kelurahan itu Berjarak. bisa jadi poin plus atau minus karena berjarak dengan kelurahan. Ya ada plusnya, ada minusnya. Balik lagi kalau plusnya yang pasti kita lebih bebas berekspresi. Ya kalau minusnya jadi kita tahu nggak tahu kegiatan di kelurahan. Oke. Nah ini ya seperti layaknya organisasi pasti memang ada aja ya tantangannya ya. Saya sekarang mau lebih explore Mas Lutfi ini ketika SMA apa memang sudah senang berorganisasi? Kenapa sekarang kok aktif gitu? Mau aktif di Karang Taruna? Oke, malah semasa SMA saya nggak aktif Teh. Nggak Kalau aktif. di pas waktu di sekolah ya. Nggak pernah ikut OSIS tuh SMP nggak SMA. pernah. Oke. SMP Ikutnya SMA, apa? Bola. Ikutnya ya kalau ekskul itu Iya. baru ikut saya. Oke. Nah sekarang futsal. tuh tiba-tiba aktif di Karang Taruna? Ya pertama balik lagi ya didikan orang tua juga Teh. Nah kebetulan apa namanya orang tua saya bapak saya tuh aktif di lingkungan. Aktif di lingkungan pernah apa menjabat jadi bendahara RT juga. Makanya saya dididik untuk ya aktif di lingkungan ya minimal berkontribusi lah di lingkungan. Walaupun cuma tenaga dan pikiran gitu Teh. Nah saya itu pertama kali di Karang Taruna dari tingkat RT Teh. Itu waktu 2013. Wow, udah lama. Ya seperti karakternya RT dan RW pada umumnya ya. Saya juga ya aktifnya masih di 17-an aja Teh. Iya, di situlah pokoknya setahun sekali muncul lah ya. Betul. Punya gawe itu. Iya. Nah, terus lanjut di 2018 saya jadi ketua di Karang Taruna unit RW. Nah, setelah itu mulai aktif ke kelurahan, akhirnya masuk di pengurusan Karang Taruna Kelurahan periode 2020 sampai dengan 2025. Sebenarnya Karang Taruna di pengurusan sebelumnya itu tantangannya luar biasa ya Teh. Karena di 2019 atau 2020 tuh Teh COVID ya. Iya betul. Nah itu tantangan berat juga untuk kita. Jadi kita nggak bisa mengekspresikan apa yang mau kita ya vakum lakukan. lah istilahnya ya. Nah tapi balik lagi ya namanya kita organisasi Pelat Merah, kita harus mendukung program pemerintah ya kita membantu kayak misalkan menjadi petugas vaksin, membantu puskesmas menyelenggarakan vaksin-vaksin gratis itu. Itu ada pelatihan terlebih dahulu atau cuma jadi support system aja di lapangan gitu?
itu bukan pelatihan ya namanya, paling briefing teh. Briefing aja Briefing. gitu. Nanti tolong bantu. Ya, briefing sehari 2 hari, habis itu langsung pelaksanaan. Sama kita juga masih aktif nih dari waktu awal-awal bansos sampai dengan sekarang itu kita masih aktif untuk penyaluran berasnya. Di 2020 itu kita dari dari pemerintah nurunin beberapa truk tuh untuk Sukamaju. Sukamaju ini kan besar teh. 30 RW banyak juga RT-nya lah. Iya. Nah, DPT-nya juga berapa DPT kemarin? 50 juta ya? 50.000 sekian. Oh, oke. Itu terbesar 50.000 kedua setelah Tugu, Kelurahan Tugu. Nah, itu dari yang ngangkut-ngangkut beras dari truk ke sekretariat juga dari teman-teman Karang Taruna teh. Di Karang Taruna Kelurahan dibantu sama unit di RW-RW-nya juga. Nah, ini nih. Ini yang saya akhirnya mendapatkan cerita barusan. Ini sangat menggambarkan betapa krusial atau pentingnya peran Karang Taruna di lingkungan nih. Karena ketika Karang Taruna nggak ada, ini tuh para staf dan pejabat kelurahan minta tolong sama siapa lagi ya kan? Apa ormas-ormas yang ya nggak tahu ya, mereka kan mungkin kalau turun pun ketika ada kepentingan atau urusan organisasi masing-masing ya kan. Tapi kalau Karang Taruna kan memang partner ya kan, dari masyarakat bekerja sama dengan pejabat lokal ya. Betul. Setempat. Nah itu ceritanya benar-benar menunjukkan bantuan atau kontribusi besar ya Karang Taruna. Kalau Mas Lutfi sendiri kan terlibat di organisasi ini ketika udah dewasa ya, lulus SMA. Karakter-karakter apa nih yang kira-kira atau keterampilan apa yang didapatkan yang akhirnya bisa membantu mempersiapkan masa depan yang lebih baik gitu? Oke, karakter-karakter apa yang saya dapat? Banyak ya teh. Pertama dari kerja sama tim. Terus selanjutnya bagaimana kita bisa menerima pendapat yang berbeda dari apa yang kita yakini benar gitu. Nah selanjutnya yang pasti kepemimpinan ya teh. Leadership ya. Leadership itu sama bagaimana kita bisa mandiri, kita bisa berusaha, berwirausaha. Melihat peluang-peluang karena networking udah banyak nih, kenal banyak orang, ngomong udah nggak ada takutnya, maksudnya nggak ada canggung gitu kali ya, karena terbiasa bertemu orang banyak ya. Betul teh. Kalau keterampilan lain yang didapat nih selama terlibat di Karang Taruna? Oh, keterampilan lain ya kayak program-program dari pemerintah untuk pelatihan-pelatihan itu. Nah, kebetulan juga di unit RW 17 lagi ada pembuatan urban farming teh. Oh, urban farming. Luas wilayahnya sekitar kurang lebih 1.000 meter lah. Nah, di situ ada beberapa kolam-kolam ikan dan di atasnya ada jalur untuk kita bisa keliling dan di situ ditanami pohon-pohon cabai. Nah, ini beda sama hidroponik ya. Bayangan saya langsung hidroponik dengan peralon. Beda. Urban itu farming lagi digerakkan di unit RW 17. Nah, mudah-mudahan di bulan Oktober ini sudah bisa panen. Nah, nantinya juga kita bakal undang pejabat-pejabat baik dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat Kota Depok. Ini gitu program ya. Dari mana nih? Dari institusi mana? Ini program dari unit RW. Oh. Wow. Ya. Wow, luas banget itu tanahnya. Tanah siapa itu? Yang saya tahu sih tanah dari pembinanya. Nah, di unit RW 17 ini perhatian dari pembinanya itu sangat bagus ya teh.
karena jadi pembinanya punya apa namanya lahan, ya kata dia ya udahlah mau dibikin apa nih sama Ya, Karang diberdayakan lah Taruna, ya. iya, Oke. yang bisa membuat Karang Taruna itu mandiri teh. Ya balik lagi karena kita nggak ada anggaran, ya itu jadi pembina di sana di RW 17 ini sangat peduli dengan Karang Taruna. Begitu teh. Ini bisa menjadi pilot project ya. Ya, Maksudnya nah, contoh juga betul, memberikan inspirasi. tujuan kita di unit RW 17 ini menjadi pilot project yang nantinya apabila sudah panen dan berhasil itu bakal kita tawarkan ke unit-unit RW di 30 RW di Sukamaju ini. Ya nantinya kalau sudah itu berhasil ya pastinya kita bakal nawarkan ke tingkatan lebih atas lagi teh. Oke. Nah, itu kan bisa melihat peluang ya. Betul. Nah, ini juga mungkin memberikan inspirasi ke Mas Lutfi untuk bisa berwirausaha. Betul. Nah, ini juga saya juga melihat peluang ya. Peluangnya itu sekarang ini kan Bapak Presiden kita kan Bapak Prabowo kan lagi gencar-gencarnya teh program makan siang bergizi gratis. Betul ya. Nah, kita bisa jadi tuh suppliernya tuh. Oh iya. Supplier untuk dapur-dapur yang apa namanya yang pasti kan itu setiap hari ya teh rutin. Iya. Tapi bagaimana balik lagi kita siap nggak untuk setiap hari untuk mensuplai bahan-bahan untuk di dapur MBG itu. Iya, jadinya kan masyarakatnya berdaya ya kan, terus bisa mendapatkan income karena betul. jadi memasok bahan-bahan buat MBG ya. Iya. Kemudian juga yang beli juga pemerintah sendiri. Iya betul. Jadi ya berputar lah roda usaha Organisasi masyarakat, juga. organisasi jalan, masyarakat juga mendapatkan untung ya, anak-anaknya kenyang. Iya betul. Makanannya bergizi. Betul. Wow, itu bagus banget sih. Mudah-mudahan bisa ini ya. Bisa ada perhatian, ada support, Amin. ada semangat yang ini ya, yang terus gitu. Oke. Nah, karena kita udah ngomong panjang lebar nih sobat sharing, pastinya mudah-mudahan yang sudah kita bicarakan ini membuka apa nih? Membuka wawasan pendengar semua bahwa Karang Taruna ini enggak sekedar organisasi yang cuma ngurusin 17-an sama ngambilin sumbangan kali ya. Tapi menjadi organisasi yang bisa membantu atau menghubungkan program-program dari pemerintah, misalnya pelatihan atau apapun. Kemudian ini Karang Taruna ini orang-orang panitianya lah, ya kan, fasilitatornya lah ya. Kemudian disampaikan supaya lebih maksimal hasilnya ya. Jadi ada sinergi kalau menurut saya, gitu. Harapannya ke depan gimana nih? Kira-kira mau jadi anggota Karang Taruna berapa lama lagi? Atau mencalonkan diri mungkin? Harapan saya yang pasti dari Karang Taruna ini tadi saya dapatkan jiwa kepemimpinan dan itu saya implementasikan waktu kemarin kontestasi pemilu dan pilkada teh. Oh. Saya jadi ketua panitia pemilihan kecamatan. Tingkatannya. Nah, banyak ilmu-ilmu dari Karang Taruna yang saya implementasikan di saya jadi ketua PPK itu. Begitu teh. Nah, terus harapan saya untuk anak-anak muda tetap optimis karena anak-anak muda menawarkan masa depan. Iya. Bukan masa lalu. Masa lalu dilupakan ya. Lesson learn aja lah ya. Betul. Tapi kalau ya karena kan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bung Karno ya. Berikan saya 10 pemuda dan saya akan mengguncang dunia. Bener banget karena idenya kreatif, semangatnya berapi-api.
kemudian energi masih banyak nih ya. Ya mudah-mudahan dirangkul lah oleh pejabat-pejabat terkecil ya, RT RW ini juga, karena biasanya mereka kan para senior nih ya. Mudah-mudahan bisa sharing dana juga. Ngomongin dana RW yang akan turun. Oke. Sobat sharing semua, demikianlah percakapan dengan Mas Lutfi Paturoji. Beliau mewakili Karang Taruna Kecamatan Cilodong Kota Depok, dan pastinya walaupun kita tadi bicara lebih banyak tentang Kota Depok ya, Karang Taruna di sini, tapi kan yang namanya Karang Taruna tuh seluruh Indonesia. Permensosnya ada ya kan. Apa tadi, plat merah. Organisasi plat merah. Nah ini harus dikencengin nih, karena udah plat merah harusnya berdayanya lebih ngegas lagi ya. Oke. Semoga pembicaraan kita bermanfaat dan bisa memberikan kesimpulannya adalah aktif berorganisasi itu penting karena bisa memberikan kita karakter-karakter yang baik dan juga keterampilan-keterampilan untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik ya. Bisa jadi pengusaha, betul. Mungkin nanti bisa jadi kader suatu partai gimana? Politik. Betul, bisa juga teh. Bisa nanti jadi palura. Bisa juga teh. Semuanya bisa, yang penting punya niat. Oke, Sobat Sharing, terima kasih banyak sudah mendengarkan saya Aci Sari di program Jalan Tengah episode ke-13. Kita ketemu lagi segera. Semoga tetap semangat menjalani kehidupan ini, dan saya sampaikan sampai jumpa.